Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airisma dengan nomor induk mahasiswa 20210133 dari kelas B1 non-reguler Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Yesi Maliani Kartiwi MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan teori mengenai salah satu jenis inovasi pembelajaran abad 21, yaitu model pembelajaran blended learning, beserta contoh penerapan pembelajarannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended berarti kombinasi atau campuran, dan learning berarti belajar. Istilah lainnya adalah hybrid course atau mata kuliah campuran. Jadi blended learning dapat disimpulkan sebagai pembelajaran yang mencampur atau mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran komputer. Metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning, di mana dengan menggunakan metode blended learning, maka pembelajaran bisa dilakukan dua arah dan lebih efektif dibandingkan hanya guru yang mengajar atau menjelaskan atau satu arah. Nah, metode blended learning pada dasarnya adalah merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Nah, selain itu, tujuan dari blended learning yaitu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan referensi dalam belajar. Menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Karakteristik blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Manfaat pembelajaran blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Seperti yang sudah dijelaskan, metode pembelajaran blended learning yang menerapkan pembelajaran kombinasi antara daring dan tatap muka membuat siswa dapat belajar dan mendapat materi lebih fleksibel, tidak terpatok waktu dan tempat. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Setiap siswa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dari model pembelajaran baik secara daring maupun tatap muka. Oleh sebab itu, metode blended learning yang merupakan gabungan metode-metode pengajaran yang akan diterapkan dirasa lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada sebagian besar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, metode blended learning juga akan memudahkan siswa untuk terlibat di dalam pembelajaran. Saat ini, kebanyakan siswa sudah akrab dengan kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
Penggunaan teknologi saat belajar membuat siswa lebih dimudahkan dan juga bisa terlibat secara penuh di dalamnya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Dengan metode blended learning, dirasa siswa mampu meningkatkan kepuasan terhadap pembelajaran blended learning dan hasil belajar mereka. Hal ini karena dari awal siswa sudah memahami dan mengetahui bagaimana alur pembelajaran yang akan diterima, mulai dari apa yang diharapkan siswa hingga capaiannya, sehingga siswa mampu mencapai tujuan belajar dengan baik. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa. Pada pembelajaran tradisional yang harus menuntut siswa untuk datang ke kelas, biasanya siswa cenderung lebih banyak berperan pasif di dalam kegiatan belajarnya. Hal ini karena sistem pembelajaran tradisional memang berpusat pada pengajar saja tanpa melibatkan siswa. Oleh sebab itu, metode blended learning ini memicu siswa lebih aktif sehingga peristiwa kepasipan siswa tidak akan sesering mungkin ditemukan. Siswa mampu mengakses materi dan aktivitas pembelajarannya masing-masing sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam belajar. Tantangan dalam metode blended learning. Yang pertama, bergantung pada teknologi. Metode pembelajaran blended learning yang merupakan kombinasi pembelajaran secara daring dan pembelajaran tatap muka ini masih bergantung pada teknologi. Sekolah yang mulai menerapkan metode blended learning harus memiliki alat, fasilitas, atau infrastruktur serta dukungan keuangan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Tak hanya siswa saja yang dituntut menguasai teknologi yang digunakan, guru juga dituntut harus mampu menguasai teknologi yang digunakan untuk pembelajaran guna mengatur segala kegiatan dan proses belajar mengajar. Guru juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memanfaatkan data untuk mengatasi kesenjangan dalam hasil pembelajaran siswa. 6. Unsur blended learning. Yang pertama, tatap muka. Pembelajaran secara tatap muka atau face to face sudah dilakukan sejak lama sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer. Di dalam prosesnya, pembelajaran tatap muka memanfaatkan apa yang dimiliki guru sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, belajar mandiri. Di dalam blended learning akan terdapat banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik. Sumber belajar tidak terbatas pada apa yang dimiliki guru maupun perpustakaan sekolah saja, akan tetapi juga internet yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi model pembelajaran learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik akan diajak secara aktif untuk mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahannya, serta melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, tutorial. Guru berperan sebagai tutor yang membimbing peserta didik dalam belajar. Peserta didik diharapkan aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi, maupun peran aplikasi teknologi blended learning dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Peran guru masih diperlukan sebagai tutor. Yang kelima, kerjasama. Keterampilan kerjasama atau kolaborasi menjadi bagian penting dalam penerapan blended learning. Bentuk kerjasama dalam blended learning ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional di mana semua peserta didik belajar dalam kelas yang sama di bawah pemantauan guru. Yang ketujuh, evaluasi dalam blended learning didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian portofolio. Penilaian model blended learning juga perlu melibatkan tidak hanya otoritas guru tetapi juga penilaian diri oleh peserta didik. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihannya, yang pertama, lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu.
Yang keempat, peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik leluasa mempelajari materi secara online. Yang keenam, guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam tatap muka. Yang ketujuh, guru dapat dengan mudah menambahkan materi pembelajaran dengan fasilitas internet. Yang kedelapan, dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan. Yang kesembilan, hasil belajar lebih optimal. Dan yang kesepuluh, meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Untuk kekurangannya, yang pertama, sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran. Dan yang keempat, guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Jenis-jenis blended learning. Yang pertama, face-to-face driver. Model ini adalah metode blended learning di mana implementasi instruksi daring diberikan secara case by case. Dengan kata lain, dalam model ini metode pembelajaran pada umumnya sangat mirip dengan pembelajaran tradisional, dengan opsi untuk memberikan pelajar yang berkemampuan atau berkeperluan khusus instruksi online agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Yang kedua, rotation. Dalam bentuk blended learning ini, pelajar mengikuti jadwal untuk berotasi di antara mengikuti pelajaran daring atau bertemu dengan pengajar. Terutama dalam pendidikan dasar, model ini sering digunakan untuk memberi pelajar dengan kelemahan di subjek tertentu perhatian lebih dan merotasikan pelajar yang tidak bermasalah dengan suatu subjek ke pembelajaran daring. Yang ketiga, flat. Model ini sering digunakan untuk pelajar non-tradisional atau dalam resiko di mana kegiatan pembelajaran terutama terjadi dengan secara daring. Sementara pengajar berada siap siaga sebagai fasilitator jika diperlukan. Yang keempat, online lab school. Bentuk blended learning ini melibatkan pelajar datang ke tempat tertentu untuk melakukan proses pembelajaran secara online di dalam laboratorium. Dalam ruangan itu terdapat seorang spesialis untuk mensupervisi pelajar. Metode ini berguna untuk pelajar yang memerlukan fleksibilitas penjadwalan, memerlukan atau memilih untuk belajar dengan lebih cepat atau lambat, dan untuk sekolah di mana ada kekurangan ruang atau tenaga kerja guru bersertifikasi. Yang kelima, share blend. Model ini memberikan pelajar peluang untuk mendapatkan pembelajaran di luar apa yang diberikan di dalam kelas mereka. Walau pelajar-pelajar tersebut masih mendatangi lingkungan kelas tradisional, mereka juga dapat memilih untuk menambah pembelajaran mereka melewati kursus daring yang ditawarkan di luar tempat pembelajaran. Model ini cocok untuk pelajar yang ingin mendapatkan pelajaran yang lebih tinggi atau memiliki ketertarikan dalam subjek tertentu yang tidak ditawarkan dalam kelas tradisional. Yang keenam, online driver. Model ini adalah kebalikan dari face-to-face driver. Dalam model ini, mayoritas dari pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas, seringkali dari rumah pelajar melalui pembelajaran daring. Pertemuan opsional dengan pengajar ditawarkan jika diperlukan. Model ini ideal untuk pelajar dengan penyakit kronis atau difabel yang kesulitan mendatangi kelas, beserta pelajar yang memerlukan fleksibilitas tinggi dalam jadwalnya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.